Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnasia dengan NPM 241705111. Saya dari Ilkom B, angkatan 24. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 kecerdasan buatan AI responsi. Sebenarnya saya di sini lebih ke menjelaskan hasil kode yang sudah saya buat dari analisis dataset yang saya dapatkan dari Kaggle berupa penilaian berdasarkan fitur-fitur yang ada mengenai pasien di India yang sakit liver atau tidak sakit liver. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu analisis datasetnya. Asal dataset yang aku ambil itu dari dataset India Liver Patient Record, tapi dia udah di clean gitu, teman-teman. Jadi yang aku ambil dari Kaggle itu dia udah di clean. Nah, aku ngambil tuh di sini. Nah, di sini. Nah, ini tuh adalah data pasien penyakit hati atau liver yang telah dibersihkan. Jadi dia udah di clean gitu dari kode luar. Jadi aku lebih gampang sehingga nggak perlu nge-clean berkali-kali. Dan ini berisi 585 pasien dari India Timur Laut. Oke, gambaran umum isi datasetnya seperti aku bilang tadi, dataset ini berisi catatan klinis dari 583 pasien yang dikumpulkan dari India Timur Laut, Andhra Pradesh, dan sangat berguna untuk klasifikasi machine learning, khususnya dalam memprediksi penyakit hati. Nah, pas banget kan kita lagi belajar supervised learning, jadi dia juga dilabelin. Nah, label-labelnya itu ada 10 teman-teman, yaitu di fitur input. Ada yang pertama ada age, umur, ada gender, jenis kelamin, ada total bilirubinnya, direct bilirubin, alkaline fosfat, habis itu ada alamin aminotransferase dan lain-lainnya lah yang pokoknya ada di sini. Pokoknya total ada 10, ditambah ada satu target teman-teman. Targetnya di sini itu namanya dataset. Atau sebenarnya dataset ini buat ngebagi aja. Kalau misalnya dia 1, itu berarti pasiennya memiliki penyakit liver, sedangkan kalau 2, dia tidak memiliki penyakit liver. Nah, permasalahan yang ingin aku selesaikan itu melakukan klasifikasi biner untuk memprediksi apakah seseorang pasien menderita penyakit liver atau tidak berdasarkan 10 fitur yang ada tadi, teman-teman. Nah, di sini kita mulai aja. Dari yang pertama aku melakukan inisialisasi library dulu. Nah, ada import pandas SPD ini untuk mengelola dan manipulasi data tabel, data frame. Jadi data yang di sini itu bisa diinput karena ada pandas. Habis itu ada numpy juga, itu untuk operasi numerik dan array, operasi matematikanya di Python lah. Habis itu ada matplotlib itu buat visualisasi grafik. Habis itu ada Seaborn SSNS itu membuat grafik statistik yang lebih menarik. Contohnya nanti aku akan tampilin heatmap. Terus ada sklearn ini pokoknya untuk data modeling. Oke, lanjut untuk load data. Di sini aku load data, kan aku tadi ngambil dari Kaggle. Nah, itu aku ekstrak dapat CSV-nya, terus aku upload di sini. Nah, aku tinggal mencet aja upload di sini dan aku ganti namanya sesuai yang aku mau, dan aku tinggal import aja di sini sehingga nanti dia bakal nge-read dan dia bakal aku ngomong head di sini. Aku inisialisasiin head sini adalah dia nampilin 5 data awal dan aku udah cek ternyata 5 data awalnya pun sama. Berarti ke-500an data aku nanti ke bawahnya sama semua. Oke, aku juga nampilin informasi lengkap terkait dataku di sini dengan devinfo. Terus terakhir aku nampilin statistik terkait dataku dengan describe. Contohnya di sini ada meannya, ada minimumnya dan segala macam. Oke, lanjut ada visualization. Nah, di visualisasi ini aku bakal ngeliatin dari dataku itu udah ditentuin yang memiliki penyakit liver 1 sama yang sehat 2. Nah, di sini ada plotnya. Nah, di sini ternyata terdapat kejomplangan, teman-teman. Di mana si pasien penyakit livernya itu lebih banyak dibandingkan si yang tidak sakit atau sehat. Dan itu bisa 2 kali lipat lebih, sehingga nanti di akhir dia bakal berpengaruh sama akurasinya, karena si modelnya bakal lebih mikir orang-orang tuh lebih sering sakit daripada sehatnya. Oke, kemudian ada heat map tadi. Nah, ini tuh cara bacanya kita lihat di sini.
Ini kita fokus ke tujuan utama kita, yaitu dataset. Jadi yang paling berpengaruh ke dataset ini adalah si direct bilirubin, total bilirubin, pokoknya yang gede-gede ini dia berpengaruh banget sama terjadinya dataset. Nah, contohnya yang kecil kayak gini nih, total protein, gender itu tidak menentukan apakah seseorang dia memiliki penyakit liver atau tidak. Contohnya masa karena dia laki-laki jadi dia mempunyai penyakit liver? Enggak kan teman-teman. Jadi semakin dia jauh kayak gini, semakin dia mendekati 0, dia kurang berpengaruh gitu teman-teman. Jadi yang berpengaruh itu direct bilirubin atau bilirubin. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kan terlihat perbedaan cukup signifikan pada dataset ini sehingga akan mempengaruhi hasil akhir pada model. Jika kita perhatikan baris dataset, fitur direct bilirubin memiliki nilai korelasi negatif terbesar, yaitu minus 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar bilirubin memiliki hubungan yang signifikan terhadap status penyakit liver pasien. Sebaliknya, fitur seperti albumin ini memiliki korelasi positif yang berarti penurunan kadar albumin seringkali diikuti dengan kondisi pasien yang tergolong sakit liver, teman-teman. Oke, lanjut untuk handling missing value. Di sini kita mau ngecek dulu teman-teman, apakah ada missing value atau data yang kosong, isinya nggak ada isi gitu. Nah, pas aku coba cek ternyata nggak ada data yang udah kosong, sehingga cleaningnya udah cukup sampai sini aja. Terus ke selanjutnya aku split datanya untuk membagi di mana ada data yang di training dan data yang di testing. Sedangkan di sini aku bagi 80 training dan 20 testing. Sehingga yang aku training adalah 463 data dan yang aku testing ada 116 data dari ke 500-an hampir 600-an dataku. Oke. Lanjut untuk penerapan model klasifikasinya, aku milih random forest. Kenapa aku milih random forest? Karena random forest itu merupakan metode ensemble yang lebih tahan terhadap overlifting dan noise terhadap data medis yang lebih kompleks. Nah, penelitian sebelumnya itu menggunakan regresif logistik, linear logistik atau linear regresif logistik gitu kalau nggak salah. Nah, itu tuh sebenarnya hasilnya lebih bagus yang random forest walaupun nggak terlihat perbedaan signifikan teman-teman. Jadi lebih enak juga visualisasinya pakai random forest. Nah, abis itu ada evaluation dan visualization of the result. Di sini aku ngebuat grafik perbandingan, matrik visual sama perbandingan fitur apa aja yang paling berpengaruh terhadap orang yang sakit sama liver. Oke. Di sini akurasinya aku nge-warning lagi, emang bukan yang paling bagus karena dia terjadi kejomplangan data dan juga kalau misalnya penyakit medis itu teman-teman, dia lebih susah untuk mendapatkan akurasi yang tinggi karena saling berpengaruh antara kategori satu sama lain fiturnya gitu. Contohnya yang albumin dan apa tuh tadi bilirubin itu. Soalnya misalnya dia bilirubinnya parah, tapi dia misalnya belum separah itu, jadi dia dikategorikannya belum terlalu sakit, jadi dia agak pusing ininya modelnya untuk menentukan. Makanya dia masih akurasinya tergolong medium aja. Nah, di sini kan terlihat kan dia masih banyak salah menebak. Nah, kalau misalnya dia benar nebaknya teman-teman, dia yang kayak gini nih, merah sama birunya sama. Nah, kalau misalnya dia biru doang kayak gini atau merah doang kayak gini, itu berarti dia salah nebak modelnya. Nah, di sini tuh ada matriks, di mana matriks ini dia yang 64 ini, si model ini berhasil menebak 64 orang yang sakit ternyata, dan dia memang sakit gitu. Sedangkan yang di kanan bawah ini juga modelnya berhasil menebak 13 orang sehat yang ternyata emang sehat. Nah, untuk yang 9 ini, si model ini menebak 9 orang ini merupakan orang sakit, tapi ternyata dia itu orang sehat. Jadi model ini salah menebak dan ini sangat wajar ya teman-teman. Nah, 30 ini juga si model menebak 30 orang ini sehat padahal 30 orang ini sakit teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan juga ya untuk random forest di data medis teman-teman. Oke, selanjutnya untuk fitur yang paling berpengaruh terhadap penyakit liver. Nah, di sini terlihat kan yang paling nggak berpengaruh tuh gender, karena kayak emang
Gender tuh memengaruhi seseorang penyakit liver apa enggak? Kalau misalnya dia umur, dia itu masih berpengaruh karena kan semakin tua kan semakin rentan terhadap sakit ya teman-teman. Terus yang paling berpengaruh itu untuk penyakit liver adalah alkaline phosphatase, habis itu asparat aminotransferase sama alamin aminotransferase. Jadi 3 fitur ini yang paling menentukan seorang itu sakit liver atau enggak teman-teman. Jadi model aku ini berhasil menentukan fitur-fitur apa aja yang paling berpengaruh terhadap penyakit liver. Nah, walaupun akurasi model saat ini 66%, hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dataset medis yang memiliki variasi tinggi dan adanya ketidakseimbangan jumlah data antara pasien sakit dan pasien sehat. Meskipun akurasi data berada di tingkat 66, hal ini disebabkan oleh tingginya tumpang tindih atau overlap pada fitur klinis dataset. Namun, Random Forest tetap memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan model tunggal lainnya, contohnya kayak logistic regression tadi. Nah, serta model Random Forest ini sudah berhasil menangkap fitur-fitur yang paling berpengaruh yang seperti aku bilang tadi, yang secara klinis memang relevan dengan diagnosa penyakit liver. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.